Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Masih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung channel ini sampai detik ini. Itu bagaimana perasaan Anda? Masih was-was, masih ketakutan, atau ada satu dendam, suatu yang nggak enak dari pinjol? Misalnya, saya harus balas dendam ini, saya harus, nggak bisa ini dibiarkan gitu loh. Bagaimana perasaan sampai detik ini setelah gagal bayar, setelah mengetahui channel ini? Boleh nih diberi masukan untuk channel ini supaya lebih berkembang lagi, harusnya kami seperti apa gitu ya. Karena juga banyak juga ya dari terkadang dia memberikan komentar untuk video atau untuk channel ini, tapi dia sendiri tidak menonton video ini sampai habis. Ya, kayak mana kita mau menanggapi masukan dari mereka? Dan alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang mau misalnya supaya channel Solusi Utang benar-benar nih bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa bermanfaat bagi orang-orang di luar sana ya yang terjebak di pinjol, yang gagal bayar di pinjol, benar-benar dirasakan bisa bermanfaat. Tolong simain videonya sampai habis dan berikan kami masukan, berikan kami komentar. Apa itu komentarnya, apa yang perlu kami robah? Karena komentar dari Anda, kita selalu belajar nih dari kacamata orang lain. Nggak bisa kita belajar hanya dari kacamata sendiri gitu loh. Ya, jadi dari mata teman-teman kira-kira apa nih yang kurang ya. Oke, hari ini banyak ini dari teman-teman semuanya ya. Terkadang saya juga lucu ini sebenarnya ada apa gitu loh. Dia bilang gini, pertanyaannya itu kayak mana caranya membangkrutkan pinjol ilegal ya. Itu yang dia bilang, kalau untuk membangkrutkan pinjol ilegal, saya rasa ini gampang banget ya, gampang banget asalkan kita bisa sejalan ini ya. Saya sampaikan sekali buat teman-teman semuanya, nanti teman-teman bisa mencerna semuanya apa aja yang perlu Anda lakukan kalau memang Anda sepakat ingin membangkrutkan pinjol. Tapi benar-benar ya, nggak harus juga kita meminjam kembali, nggak harus juga ya. Dan sebelumnya yang belum bergabung dalam grup WhatsApp, silahkan bergabung. Kalau Anda baru-baru telat bayar, baru gagal bayar, klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan saya selalu semangat dan saya tidak kehilangan akal untuk memotivasi dan mengedukasi teman-teman semuanya, dan channel ini makin berkembang. Nggak suka ya, tapi saya kurang sepakat dengan hal itu. Sementara orang-orang hari ini mungkin sudah trauma, mereka mungkin di sebagian ada ya yang dendam dengan pinjol, tapi saya tidak dengan hal itu gitu loh. Jadi mungkin saya berbeda sendiri ya, karena kalau saya memang kalau anti pinjol ya anti pinjol sekalian gitu loh. Jadi nggak usah setengah-setengah. Jadi kalau semakin kita suruh, ya sudah toh pinjamlah pinjol itu sebanyak-banyaknya tapi nggak usah dibayar. Tapi rasa saya itu nggak perlu juga kita lakukan gitu. Kalau memang kita ingin pinjol ini bangkrut, pinjol ini tidak ada di Indonesia, Anda tidak usah minjam di pinjol ilegal. Dan kalau saat ini Anda sudah terjebak, nggak usah dibayar. Ya, dua hal ini Anda lakukan bisa berbarengan, ya, tapi serentak ya. Ya, serentak semuanya mendapatkan informasi. Kapan perlu nanti teman-teman semuanya boleh share video ini. Kalau kita menginginkan pinjol itu benar-benar bangkrut, ya, bukan hanya sebatas cerita bangkrut aja, tapi benar-benar tidak ada di Indonesia. Yang pertama, jangan minjam. Yang kedua, kalau Anda sudah terlanjur terjebak di pinjol ilegal, jangan dibayar. Ya, apapun itu ancaman mereka, mau mereka nanti nyebarkan data, menelpon kontak, menelpon, jangan Anda bayar gitu loh, karena ini posisinya ilegal kan. Ilegal, dan ilegal ini sangat berbahaya banget. Jadi dari diri kita. Ya, tapi kalau masih banyak orang yang meminjam, walaupun semakin banyak orang yang meminjam, semakin banyak pula orang yang gagal bayar, tidak akan menutup pinjol ini. Kenapa seperti itu, Bang? Kan banyak orang yang meminjam, otomatis mereka juga banyak dong duit keluar mereka dan mereka bangkrut gitu loh. Oke, sesaat kata Anda mungkin. Dan tidak semua orang yang terjebak di pinjol langsung mendapatkan informasi dari YouTube. Ya, contoh Anda yang nonton saat ini aja. Setelah habis berapa puluhan juta Anda baru menemukan channel saya. Ya, setelah habis berapa ratus juta Anda baru bisa ketemu dengan channel saya. Jadi harus ada korbannya dulu. Ya, kebayang nggak kalau seandainya semua orang masih meminjam. Orang masih meminjam di pinjol dan dia tidak mengetahui channel Solusi Utang atau channel-channel yang lainnya yang ada di YouTube. Ya, kira-kira menjelang kementokan terjadi, berapa banyak gali lubang tutup lubang yang akan dia lakukan, dan berapa banyak uang dia yang akan dikorbankan untuk membayar ini sampai memang dia berada di titik mentok. Ini nggak akan jadi.
Ya, walaupun sesaat pemikiran Anda, wah tinggal kita pinjam aja nih. Sesaat kita pinjam aja semuanya nih, kita pinjam. Bagi Anda yang sudah mengetahui channel-channel di sini, ya oke-oke aja. Bagaimana kalau yang di luar sana? Ya, makanya penting untuk mengedukasi. Ya, sebarkan berita itu, kembangkan ke tengah masyarakat dan kembangkan ke teman-teman Anda. Mungkin minimal satu orang aja bisa menginformasikan bahwa bahaya tentang pinjaman online ilegal ini ke 5 orang teman terdekatnya. Kaliin Anda subscriber saya aja saat ini 400.000. Kaliin ya, 400.000 kali 5 berarti udah mencapai 1 juta lebih informasi yang menyebar. Ya, kalau mau. Tapi sayangnya di posisi ini masih banyak pembalutan dan penutupan dengan penuh pencitraan. Pertama, mungkin dia tidak mau membeberkan hal ini, tidak mau memberikan informasi ini. Kenapa? Karena takut divonis miskin oleh orang sekitar dan pelit dengan segi informasi. Ya, yang jelasnya masih banyak orang-orang yang menjaga nama baiknya, tidak mau ketahuan kalau dia sedang terjebak di pinjaman. Padahal informasi Anda penting nih bagi mereka yang belum terjebak. Ya, karena pesatnya perkembangan pinjol, hampir merata mereka masuk iklannya di smartphone. Dan kita melihat saat ini di Indonesia, anak kecil umur 3 tahun atau 4 tahun aja yang penting sudah bisa megang HP, hobi nengok Android. Bukan hobi hanya sebatas nonton aja, tapi sudah menggunakan internetnya untuk nonton YouTube, ya, untuk permainan. Sementara kita tahu di setiap aplikasi yang ada di Android saat ini sudah ada iklan pinjol. Ya, jadi makanya pentingnya kita mengedukasi dan memberitahu informasi ini seluas-luasnya. Ya, jangan malu membagikan informasi. Justru walaupun saat ini Anda mendapatkan nasib yang malangnya ya, tapi jangan kita menanam niat jahat di dalam diri. Yang penting kalau kita menanam harusnya niat baik gitu loh. Kalau bisa jangan sampai orang sekitar saya juga mengalami hal yang seperti ini. Cukup saya aja yang merasakan. Dan bagi informasi Anda, edukasi hal itu. Ya, pasti dengan sendirinya kalau sudah tidak ada lagi orang yang meminjam, ya, tidak ada lagi orang yang meminjam di pinjol, otomatis pinjol akan rugi karena selalu menggaji karyawan mereka. Ya, untuk apa karyawan ini mereka gaji setiap bulan sementara perputaran uang tidak ada? Ya, jelas akan merugi. Ya, habis itu Anda edukasi juga bagi mereka yang di luar sana yang tidak tahu dengan YouTube. Anda tolong share video ini dan sampaikan ke mereka juga. Kalau mereka terjebak di pinjol ilegal, berhenti membayar. Hal itu bisa Anda lakukan, saya yakin. Cuman beberapa saat aja pinjol musnah ada di Indonesia, tapi serentak. Ya, tapi sayangnya masih banyak di luar sana orang-orang yang mencicil pinjol ilegal, memperpanjang pinjol ilegal hanya sebatas apa? Menyelamatkan nama baik. Karena dia diancam, "Oi, kampret, bayar hutang kau sebelum data kau sebar." Dikirimin foto KTP, dikirimin dengan data yang valid. Dia sudah takut, akhirnya pinjam sana sini dibayarkan. Dibayarkan ini bukan membayar lunas hutang, dia malah memperpanjang. Ya, inilah yang sebenarnya memupuk pinjol itu. Ya, semakin Anda cicil, semakin Anda perpanjang, pinjol ini makin meluas. Ya, ketika pinjol makin meluas, makin banyak lagi korban yang akan mereka dapat, gitu. Ya, ini buat teman-teman semua nih. Kalau memang semuanya sepakat, ya, nggak harus juga kita wah pinjam sebanyak-banyaknya, nggak harus nambah-nambah pekerjaan kita aja gitu loh. Yang penting berhenti aja minjam di pinjol ilegal udah. Kalau Anda saat ini terjebak, "Bang, saya terjebak, Bang." Oke, Anda sudah pastiin itu adalah pinjol ilegal, ya sudah stop bayar. Ya. "Bang, tapi mereka menteror, Bang, orang sekitar saya." Biarkan, abaikan. Orang sekitar saya komplain kepada saya, Bang. Sampaikan kepada orang sekitar Anda. Kalau masih ada yang menelpon mengatasnamakan saya berhutang, suruh ke rumah saya. Pinjol ilegal tidak ada yang datang ke rumah. Ya, jangan tanyakan lagi nanti Anda saya bahas pinjol ilegal, Anda malah bertanyanya pinjol legal di bawah. "Bang, bagaimana ini, Bang? Datang nggak ke alamat saya?" Semakin banyak orang yang bertanya tentang kedatangan debt collector ke rumah, makin gencarlah debt collector menekan Anda untuk datang ke rumah. Ya, makanya jangan itu terus yang ditanyakan. Sekarang kayak mana kita mengedukasi orang sekitar supaya tidak meminjam di pinjol, sama sekali tidak meminjam di pinjol. Kalau sudah terjebak di pinjol ilegal, kayak mana mereka tidak membayar sama sekali. Itu yang penting saat ini. Ya, jangan pula Anda sampai tergiur dengan jasa-jasa joki yang katanya sistem bagi hasil, bobol ini, bobol itu, jangan. Ya, karena endingnya nggak bagus. Walaupun itu adalah ilegal, tapi dengan Anda melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan
hati nurani kita, kan itu tindakan yang salah juga. Ya kita kan memang dengan sengaja ingin membangkrutkan orang, jangan. Ya, tapi kalau memang posisinya Anda sudah terjebak, sudah terlanjur terjebak, mungkin Anda yang terjebak saat ini tidak ada yang satupun yang unsur disengaja untuk gagal bayar, tapi fakta memang uangnya tidak ada. Ya, tapi kalau Anda meminjam lagi hari ini, itu sudah ada rencana ulang. Ya, makanya PR kita, kalau memang Anda pengen pinjol bangkrut di Indonesia, kayak mana Anda menghentikan, membagikan informasi ini supaya orang-orang lain tidak meminjam lagi di pinjol ilegal, tidak mengklik link apapun yang ada di handphone mereka, dan tidak mendownload di Google manapun. Ya, itu yang pertama. Pasti mereka akan hancur dengan sendirinya, karena nggak mungkin juga mereka hanya menggaji buta karyawan mereka tanpa bekerja dan tanpa ada pemutaran uang. Ya, dan edukasi juga orang-orang yang sudah terjebak di pinjol ilegal, daripada mereka sibuk gali lubang tutup lubang, mendingan suruh mereka untuk berhenti membayar, mencicil, dan memperpanjang. Ya, lebih baik fokus ke hidup mereka untuk kedepannya. Kalau masih diteror juga, cabut nomor, ya ganti nomor, hapus WA, reset APK setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, sudah selesai. Ya, hadapi orang sekitar seperti yang saya ajarin tadi. Ya, kalau teman-teman sepakat semuanya, saya yakin pinjol ilegal musnah. Tapi kalau tidak sepakat, ya sudah, pinjol makin merajalela dan pinjol makin banyak. Ya, apalagi angka peminjam makin terus meningkat. Karena banyaknya orang yang hanya ingin menutupi keinginan hidup mereka daripada kebutuhan hidup mereka. Ya, dan mudah-mudahan Anda bisa mencerna ini dan bantu saya untuk share sebanyak-banyaknya ke medsos Anda supaya banyak lagi orang yang teredukasi tentang bahaya pinjol ilegal. Ya, dan yang lainnya yang baru telat bayar atau gagal bayar, klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Silahkan bergabung di dalam grup WhatsApp untuk Anda konsultasi seputar masalah Anda, atau Anda yang